Seorang ASN Bea Cukai Tanjung Balai Karimun diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga menelantarkan anaknya selama 15 tahun. Sang istri membuat laporan ke Polrestabes Medan, namun perkaranya tidak ditangani secara profesional. Sehingga pada Rabu siang, korban terpaksa melakukan aksi pemberian bingkisan kado ke penyidik agar perkaranya segera ditangani. Laporan yang dilayangkan sejak September 2024, tetapi hingga sekarang terlapor seorang ASN Bea Cukai tersebut tidak pernah disentuh maupun dipanggil. Padahal segala bukti-bukti otentik sudah diberikan ke penyidik dan menurut laporan ER, kado atau hadiah itu diterima sejumlah polisi yang ada di unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan. Kado itu diberisikan makanan agar penyidik bisa bekerja lebih baik karena mendapatkan hadiah. Terkait kasus yang dilakukan oleh suaminya yang merupakan oknum Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, korban ER mengatakan suaminya itu telah menelantarkan dia dan anaknya selama 15 tahun lamanya sejak suaminya bertugas di Bea Cukai Belawan. Selain menelantarkan anak dan istrinya, Endang mengatakan bahwa suaminya juga telah menikah lagi dengan memalsukan akte cerai. Hal itu diketahuinya setelah menanyakan ke pihak Bea Cukai tempat suaminya bekerja. Diketahui terlapor ATP, oknum ASN Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, pernah menjadi kaki tangan atau anak buah ex-kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, yang kini menjadi terdakwa dalam kasus penerima gratifikasi senilai 56 miliar rupiah. Nah, sementara di situ saya laporkan suami saya ada akte cerai palsu. Secara hukum, akte cerai palsu itu udah hukuman berat disiplin. Tetapi di surat itu dikatakan hukuman ringan. Nah, di situ saya saya pertanyakan sama Direktur Kepatuhan Internal itu, apakah boleh seorang oknum pegawai negeri sipil itu memalsukan akte cerai? Apa boleh dan berlaku di lingkungan Bea Cukai? Itu pertanyaan saya sama Direktur Kepatuhan Internal. Yang kedua, anggaran rumah tangga yang seharusnya saya terima dengan anak itu kemana? Berarti kan ada penggelapan, ada unsur itu penggelapan itu korupsi atau bukan? Nah, si oknum ini, ATP ini, itu menjelekkan instansinya atau tidak? Merugikan negara atau tidak? Secara hukum undang-undang, hukuman berat sampai ke pemecatan apabila oknum PNS itu memalukan instansi dan negara dirugikan, itu wajib dipecat. Tetapi kenapa surat itu? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.